Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kuswara dari T18C NIM 1119. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dan operasi baris elementer atau OBA. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita buka aja langsung PowerPoint-nya. Oke, baik, langsung saja ke penyelesaian sistem persamaan linier dengan operasi baris elementer. Untuk pengertian, operasi baris elementer adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan inverse matrix dan penerapan matriks pada sistem persamaan linier menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk aturan operasi baris elementer, tiap operasi baris elementer pada matriks keseluruhan berikut menghasilkan suatu matriks yang menampilkan sistem persamaan linier yang ekuivalen. Untuk yang pertama, yaitu menukar letak dua garis. Yang kedua, mengganti suatu baris dengan baris semula dikali dengan bilangan tak nol. Yang ketiga, mengganti suatu baris dengan jumlah itu dan perkalian terhadap baris lainnya. Ada dua metode berdasarkan OBA, yaitu metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Nah, untuk metode Gauss sendiri, pada metode Gauss yang menggunakan operasi baris elementer, kita akan mengubah matriks keseluruhan sehingga diagonal utamanya menjadi 1 dan elemen di bawah diagonal utamanya menjadi 0. Contoh soal di sini yaitu min x plus 5y sama dengan min 13 dan 2x min 3y sama dengan 12. Nah, jadi untuk jawabannya untuk matriks keseluruhannya jadi min 1 dapat dari min x dan 5 dapat dari 5y dan min 13 dapat dari min 13 sama dari sini contoh soal. Terus yang baris kedua juga sama, 2 dapat dari 2x, min 3 dapat dari min 3y dan 12 dapat dari 12. Elemen baris 1 kolom 1 harus 1 sehingga dilakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris pertama dengan min 1. Nah, jadi ini baris pertama, kolom pertama itu harus 1 dan dikalikan dengan min 1. Jadi min kali min 1 hasilnya jadi 1. Di sini ini hasilnya ya yang ditandai warna kuning. Terus min 5 min kali min 13 2 min 3 12, ini baris keduanya. Nah, jadi untuk hasilnya 1 min 5 13, ini positif kan? 2 min 3 12. Elemen-elemen pada kolom pertama selain elemen diagonal utama harus 0 sehingga dilakukan OBE yang ketiga pada baris kedua. B2 sama dengan B2 min 2B. Jadi di sini 1 min 5 13, 2 min 2 1, min 3 min 2, min 5 12, min 2 13. Jadi untuk hasilnya seperti ini. 1 min 5 13 dari sini. Meskipun baris kedua 0 karena diagonal utamanya harus 0, ini 0 7 14. Elemen baris 2 kolom 2 harus 1 sehingga dilakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris kedua dengan 1/7. Nah, jadi di sini baris kedua kolom kedua harus 1. Mengalihkan dengan 1/7. Ini 1 min 5 13 1/7 0
1/77, 1/7, min 14. Jadi untuk hasilnya 1, min 5, 13, 0, 1, min 2. Jadi karena semua elemen diagonal utama sudah menjadi 1 dan elemen di bawah diagonal utama sudah menjadi 0, maka diperoleh SPL X sini X min 5Y sama dengan 13 dan Y sama dengan min 2. X min 5 kurung tutup min 2 tutup 3 min sama dengan 13. X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Nah, di sini ada contoh lagi untuk SPL-nya, mungkin sama seperti yang contoh yang tadi dijelaskan, cuman di sini ada 3 baris. Untuk soalnya 2x plus y plus 2z sama dengan 2, 4x plus 6y plus z sama dengan 15. Untuk baris ketiga 2x plus 2y plus 7z sama dengan min 1. Jadi untuk jawaban matriks keseluruhannya jadi 2 dapat dari 2x sama seperti tadi, 1 dapat dari y, 2 dapat dari 2z. Ini dalam bentuk matriksnya. 2 dapat dari 2, 4 dari 4x, 6 dari 6y, 1 dari z, 15 seterusnya. 2, 7, 1. Elemen baris 1 kolom 1 harus 1 sehingga dilakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris pertama dengan 1/2. Nah, ini baris pertama, jadi dikalikan mengalihkan baris pertama dengan 1/2. Jadi 1/2 dikali 2, 1/2 dikali 1 dari sini, dari matriksnya 1/2 dikali 2 dan 1/2 dikali 2. Gitu. Nah, terus untuk baris kedua sama 4, 6, 1. Karena perintahnya cuma di baris 1 kolom 1. Jadi untuk yang baris 2 itu dan baris 3 tidak ada pengalihan lagi. 4, 6, 1, 15, 2, 2, 7, min 1. Untuk hasilnya pun seperti ini yang ditandain warna kuning. 1, 1/2, 1, 1. 4, 6, 1, 15, 2, 2, 7, min 1. Oke, lanjut. Karena semua elemen diagonal utama menjadi 1 dan elemen di bawah diagonal utama sudah menjadi 0, maka diperoleh SPL berarti Z-nya itu min 1, untuk Y plus 5Z sama dengan min 3, dan X plus 1/2 Y plus Z sama dengan 1. Untuk Y plus 5 kali min 1 sama dengan 3. Untuk X plus 1/2 kali 2 tambah min 1 sama dengan 1. Jadi untuk nilai Y-nya itu 2 dan X-nya itu 1. Jadi penyelesaiannya adalah 1, 2, min 1. Jadi seperti itu. Nah, untuk metode Gauss-Jordan, metode yang kedua, pada metode Gauss-Jordan dengan menggunakan operasi baris elementer, kita akan mengubah matriks keseluruhan sehingga diagonal utamanya menjadi 1 dan elemen di atas dan di bawah diagonal utama menjadi 0. Nah, di sini ada contohnya lagi. Jadi min X plus 5Y sama dengan min 13, 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, di sini untuk jawaban matriksnya itu udah diubah ke bentuk matriks, jadi seperti ini. Min 1 dapat dari min X
5 dapat dari 5Y, min 13 sama dapat dari 12. Mungkin contoh yang kedua ini gak jauh beda ya sama yang contoh Pythagoras, sama saja. Terus untuk baris kedua 2 dari 2x, min 3 dapat dari 3y dan 12. Elemen baris 1 kolom 1 harus 1 sehingga dilakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris pertama dengan min 1. Ini baris pertama, kolom pertama, jadi kalikan dengan min 1. 1 kali min 1, 1. Min 5, 5. Min 1 kali 1. Min kali min 13, kali 12. 2. Min 3, 12. Oke, lanjut untuk elemen-elemen pada kolom kedua selain elemen diagonal utama harus 0 sehingga dilakukan OBE yang ketiga pada baris pertama. B1 sama dengan B1 plus 5B2. Jadi ini 1 min 5 plus 5 kali 1 13 plus 5 kali 2 min 2 0 1 min 2. Jadi untuk hasilnya seperti ini 1 0 3 0 1 min 2. Karena semua elemen diagonal utama sudah menjadi satu serta elemen di atas dan di bawah diagonal utama sudah menjadi 0, maka diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Nah, untuk contoh yang terakhir untuk contoh data masih ada 2x plus y plus 2z sama dengan 2, 4x plus 6y plus z sama dengan 15, 2x plus 2y plus 7z sama dengan min 1. Nah, jadi untuk jawabannya ini udah dibentuk matriks sama ada 3 baris, 2 dari sini 2x, 1 dari y, 2 sama 2z, 2 4 6 1 15 2 2 7 min 1. Oke, jadi untuk elemen baris 1 kolom 1 harus 1 sehingga dilakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris pertama dengan 1/2. Mungkin sama ya seperti metode Gauss, kurang lebih sama kayak gitu. Jadi 1/2 kali 2, 1/2 kali 1, 1/2 kali 2, 1/2 kali 2. Pun seterusnya 4 kali 6 1 15 2 2 7 min 1 sama yang di atas. Jadi untuk hasilnya 1 1/2 1 1 4 baris keduanya 6 1 15 dan baris ketiga 2 2 elemen baris 3 kolom 3 harus 1 sehingga dilakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris ketiga dengan min 3/2. Ini sorry ya, maaf salah ini sedikit kesalahan. Jadi 1 0 min 3/2 5/2 baris keduanya 0 1 5 min 13 dan baris ketiganya 0 0 min 1/23 min 23 min 1/23 kali 23. Jadi untuk hasilnya seperti ini 1 0 min 3/2 5/2 0 1 5 min 3. Baris ketiganya 0 0 1 min 1. Jadi seperti itu. Karena semua elemen diagonal utama sudah menjadi 1 serta elemen di atas dan di bawah diagonal utama sudah menjadi 0, maka diperoleh penyelesaiannya adalah jadi X
sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya terhadap sistem penyelesaian linear dan operasi baris elementer. Mungkin ini catatan dari saya penulis. Penyelesaian di atas bukanlah penyelesaian baku dalam menggunakan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Kalian bisa menggunakan aturan OBE manapun, yang penting tujuan akhirnya membuat semua elemen diagonal utama menjadi 1 dan elemen lainnya 0. Penulis lebih senang menyelesaikan per kolom, di mana tiap kolomnya selalu dimulai dengan mengubah elemen diagonal utama menjadi 1, baru elemen lainnya menjadi 0. Setiap elemen diagonal utama yang sudah menjadi 1 tidak boleh ditukar dengan baris lainnya untuk langkah berikutnya. Oke, sekian saja penjelasan presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Apabila ada saran atau masukan, silakan komen. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan like, share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.